Oke, minasang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan bungkai hari ini. Yang pertama itu ada noni, yang artinya itu padahal titik-titik tetapi. Rumusnya itu menggunakan kata kerja futsu, kata sifat i-nya ada, kata sifat na-nya ada, dan kata benda juga menggunakan na. Contohnya, matte iru noni karega wasuremashita. Padahal sedang menunggu, tapi dianya telah lupa. Yang kedua ada yasumi na noni dokomo ikimasen deshita. Padahal libur, tapi telah tidak pergi ke manapun. Nah, yang kedua ini ada ru noni. Ini yang khusus menggunakan jisho noni, dan kata bendanya juga itu bukan na tapi ni. Ini itu yang artinya untuk, kayak digunakan gitu, untuk digunakan untuk apa gitu. Yang pertama contohnya itu ada kono jisho wa nihongo o benkyou suru noni benri desu. Kamus ini praktis untuk belajar bahasa Jepang. Yang kedua ada kono kusuri wa kenkou ni ii desu. Obat ini bagus untuk kesehatan. Yang selanjutnya ada demo, ga, kedo atau kere demo, yang artinya itu tapi. Contohnya ada restoran wa oishii desu kedo takai desu. Restoran itu enak tetapi mahal. Yang kedua ada kono heya wa kirei desu demo semai desu. Kamar ini bersih tetapi sempit. Selanjutnya ada chu. Chu itu menggunakan kata kerja jisho, dan kalau kata benda itu langsung tempel, yang artinya sedang, dalam, selama. Jadi kegiatan yang dalam chu ini tuh pasti yang sedang berlangsung, dan ini itu sama dengan bungkai yang kemarin ya minasang, yaitu te iru tokoro desu. Contohnya taberu chu, sedang makan. Yang kedua shigoto chu, sedang bekerja. Selanjutnya ada bungkai kamo shiremasen atau kamo shirenai. Ini tuh shirenai bentuk futsunya kamo shiremasen ya minasang. Ini tuh yang artinya kemungkinan. Rumusnya ada kata kerja futsuke, kata sifat i-nya ada, kata sifat na-nya dihilangkan, dan kata benda itu langsung tempel kamo shiremasen. Contohnya yang pertama ada rainen nihon ita. Rainen nihon ita kamo shiremasen. Kemungkinan telah pergi ke Jepang tahun depan. Yang kedua ada kabang wa takai kamo shiremasen. Kemungkinan mahal, tas itu kemungkinan mahal. Selanjutnya ada niga shimasu, yang artinya itu ada atau ber. Ini kalau kata kerja itu kata kerja ini tuh kata benda sih, khusus kata benda, nggak pakai kata kerja. Kalau yang ini tuh kata benda ya minasang, kata benda itu memakai partikel. Kalau yang kata sifat i langsung saja, dan kata sifat na juga langsung. Ber ini tuh ada yang untuk menjelaskan rasa, bau, warna, suara, dan lain-lain. Contohnya akai iroga shimasu, berwarna merah. Yang kedua ada ini oiga shimasu, berbau
enak, berbau enak. Selanjutnya ada hoshi. Hoshi kata benda. Kalau kata benda itu langsung saja ketemu ga, hoshi des. Terus ada kata benda o, hoshi garimasu. Hoshi garimasu itu dari yang ininya, inya hilang. Jadi hoshi garimasu ini sama ingin. Tapi kalau yang ini itu kayak artinya saya rasa titik-titik ingin apa gitu. Contohnya ada shigoto ga hoshi desu, ingin bekerja. Kalau yang pakai hoshi garimasu itu partikelnya o atau ga bisa sih. Shigoto o hoshi garimasu. Nah, yang keduanya itu ada kalau menggunakan kata kerja itu dibentuk tai, masnya hilang ya minasan. Ini artinya sama kayak yang kata benda yang ingin, ini yang langsung hoshi. Terus yang kalau yang ini ta, inya hilang jadi tagarimas. Artinya keinginan, saya rasa ingin apa gitu. Contoh yang ini itu kurumao kaitai desu, ingin membeli mobil. Contoh yang kedua ada kurumao kaita garimasu, saya rasa ingin membeli mobil. Yang selanjutnya ada nani kawarini, yang artinya itu sebagai gantinya atau gantinya. Rumusnya ada kata kerja futsuke, kata sifat i, kata sifat nanya ada, dan kata bendanya menggunakan partikel no. Contohnya gakko o yasumi wakari ni ie de benkyou shimasu. Sebagai gantinya libur sekolah atau tidak masuk sekolah, akan belajar di rumah. Selanjutnya ada ni tote, ni suite. Ni tote itu artinya bagi ya minasang. Contohnya watashi ni tote kazoku no ga daijina koto desu. Bagi saya keluarga, partikel ga nih, keluarga hal yang penting. Yang kedua ini ada ni suite yang artinya tentang. Contohnya shorai ni suite kangaete kudasai. Tentang masa depan, tolong berpikir tentang masa depan. Yang ketiga ini ada toste, sebagai. Contohnya ryugakusei toste nihon ni kimashita. Telah datang, dari belakang dulu ya misang, telah datang ke Jepang sebagai pelajar asing atau pelajar luar negeri. Terus yang keempat itu ada ni yoruto atau ni yoreba, yang artinya menurut. Contohnya koibito ni yoruto watashi wa kirei desu. Menurut pacar saya cantik. Terus yang ke berapa ini? 5. Ni yote, yang artinya itu dengan, karena, atau oleh. Contohnya kata sini yote chigaimasu, berbeda dengan tahun ini. Berbeda maksudnya di sini tuh kayak pesta ulang tahunnya berbeda gitu, berbeda dengan tahun
ini. Yang terakhir ini ada ni kang site yang artinya berhubungan. Nihong ni kang site moto benkyou shitai desu. Berhubungan dengan Jepang, ingin belajar lebih. Yang ke berapa nih? Ke-8 itu ada bungkai torini. Yang rumusnya ada kata kerja ta dan kata bendanya itu menggunakan partikel no. Artinya ini sesuai yang di. Contohnya, watashi ga itta torini kaite kudasai. Tolong tulis sesuai yang dikatakan oleh saya. Oh ya, minasang, ini kata benda juga bisa langsung tanpa partikel no ya minasang. Syaratnya torininya itu diganti jadi teng-teng, ditambah teng-teng. Jadi dorini. Contohnya, setsumei dorini yatte kudasai. Tolong lakukan sesuai yang dijelaskan. Selanjutnya ini ada sore de. Sore de karena itu sore ni. Selain itu sore temo, sore tomo ataupun souste. Kemudian nenani ende. Kemudian sou sitara yang artinya kalau begitu atau setelah itu. Sou suruto kalau begitu. Contohnya, ramen desu ka? Sore tomo sushi desu ka? Artinya ramen ataupun sushi, ramen ataupun sushi, atau ramen ataukah sushi. Contoh yang kedua itu ada nihongo o benkyou shitai desu. Sou suru to nihon de hatarakimasu. Ingin belajar bahasa Jepang. Sou suru to dengan begitu akan bisa bekerja di Jepang. Yang selanjutnya ada dake dan shika. Kalau dake itu untuk yang bentuk positif ya minasang. Ini sama-sama artinya hanya atau cuma atau saja. Ini sama menggunakan bentuk jisho dan kata bendanya juga langsung tempel aja. Kalau yang dake dake itu contohnya hiragana dake kakemasu. Hanya bisa menulis hiragana. Contoh yang shika itu heya ni tana shika arimasen. Hanya ada lemari di kamar. Hanya ada lemari di kamar. Oh ya, kalau yang shika itu bentuk belakangnya harus negatif ya minasang. Contoh yang ketiga ini ada jimosho ni sensei shika imasen. Tidak ada. Hanya ada sensei di kantor. Oke. Kalau yang shika juga itu bisa di awal kalimat dan juga bisa di tengah kalimat. Dan kata kerja atau keterangannya itu harus negatif ya minasang di belakangnya. Contohnya hiragana o shika kakemasen. Hanya bisa menulis hiragana. Yang selanjutnya ini ada amari tidak begitu. Ini bentuk negatif semua ya minasang. Amari tidak begitu, zeng sama sekali,
dan naka-naka jarang atau kadang-kadang. Dan tidak mudah. Ini naka-naka berarti ada 3 yang minasang, artinya jarang, kadang-kadang, atau tidak mudah. Contoh yang amari itu tabemono ga amari oishi kunai desu. Makanannya tidak begitu enak. Contoh yang kedua ini ada zenzen wakaranai desu. Tidak mengerti, sama sekali tidak mengerti. Yang ketiga ada kaze ga nakanaka naorimasen. Masuk anginnya tidak mudah untuk sembuh. Yang selanjutnya ini ada kanarazu yang artinya pasti, pasti dalam harapan. Zetai, zetai pasti, mutlak. Zehi itu pasti tapi menggunakan usaha, pasti, usahakan. Yang kito itu pasti, pastinya itu pasti, yakin banget, yakin 100%, hampir 100% kito. Kalau yang tashikani itu pastinya atau tidak salah lagi, atau kalau tidak salah. Terus ada yato atau kekyoku atau toto, ini artinya sama, pada akhirnya. Terus yang terakhir ada saikin atau konogoro. Ini saikin sama konogoro itu sama ya minasang, artinya akhir-akhir ini. Contohnya zehi shiken ni gokaku shimasu. Akan lulus dalam ujian. Pasti akan lulus dalam ujian. Ini tuh pastinya tuh dalam usahakan akan lulus dalam ujian. Yang kedua ada karewa kito kuru desu. Dia pasti akan datang. Yang ketiga ada watashi wa tashikani shiteimasu. Saya kalau tidak salah mengenal dia. Yato shukudai o shimashita. Akhirnya telah mengerjakan PR. Selanjutnya ini ada konfirmasi respon atau respon. Tenki ga atsui desu ne. Cuacanya panas ya. Atsui desu ne. Jadi ne itu kayak untuk nanya konfirmasi. Terus jawabannya ada hai atsui desu. Nah, jawabannya itu tidak boleh menggunakan hai atsui ne. Kalau itu tuh nggak sopan ya minasan, soalnya ini kan atsui desu ne. Cuacanya panas ya. Hai atsui desu gitu. Yang kedua ada yuki ga samui desu yo ne. Saljunya dingin kan ya. Terus jawabannya ini ada hai samui desu. Terus bisa juga hai samui desu yo. Iya, dingin loh. Terus selanjutnya ini ada no nakani, yang artinya di dalam. Kalau partikel yang ininya nonaka, ni itu menggunakan kata kerjanya pasif ya minasang. Kalau yang kedua ini nonakade itu kata kerjanya aktif. Terus di sini ada juga uchi naka dalam. Contohnya kurasu no naka ni aircon ga tsukimashita. Di dalam kelas AC-nya telah menyala. Ini kan sukimasu kan kata kerja pasif. Terus yang kedua ada kurasu no naka de aircon o tsukemashita. Di dalam kelas
telah menyalakan AC. Kita lihat partikel di sini ya minasang. Kalau ga itu kan pasif, kalau partikelnya O berarti kata kerjanya aktif. Terus ada nih endes. Endes itu untuk penegasan ya minasang. Yang ininya tuh lebih halus dan kuat. Kalau yang endes itu kata kerja futsu dan kata sifat i. Kalau yang nandes itu kata sifat untuk kata sifat na dan kata benda. Contohnya gohang o taberung des, akan makan nasi. Kono kabang wa totemo o king des, tas ini sangat besar. Risa sang wa genki nan des, saudara Lisa sehat. Terus di sini ada ini yang tadi tuh yang kedua ini tuh tidak boleh digunakan untuk atasannya minasang karena ini tuh kasar dan tidak sopan. Kalau untuk atasan itu atsui desu ne itu kan lebih sopan gitu. Terus yang ini udah masuk ke hampir terakhir ya minasang. Ini ada te yokata yang artinya alangkah baiknya kalau titik-titik atau karena titik-titik alhamdulillah bersyukur gitu. Contoh kalimatnya ada shiken ni gokaku shite yokatta desu. Alangkah baiknya kalau lulus dalam ujian. Ini bisa juga kalau kita menggunakan simbol terjemahan. Ini tekei di sini kan ada tekei. Ini kita artinya terlebih dahulu, yang artinya karena lulus dalam ujian alhamdulillah bersyukur gitu. Yang terakhir ini ada intermezzo ya minasang. Ini tuh ada karimas dan kashimas. Terus di sini ada kudasai. Kudasai itu di sini ada artinya itu beri saya. Kalau memakai partikel T itu kan berarti tolong. Kalau kudasainya aja itu artinya beri saya. Nah, kari di sini tuh minta, artinya minta. Dan kashimas kari dari karimas dan kasih ini kashimas minasang. Ini berarti cocoknya itu kudasai beri saya pinjaman. Beri saya pinjaman berarti lebih ke kashimas. Kan sama-sama artinya beri saya pinjaman. Kalau yang temo desu ka itu yang artinya kan bolehkah atau kalau pinjam pun apakah boleh gitu. Kalau pinjam pun apakah boleh. Jadi ini tuh untuk meminta berarti pasangannya ini karimas. Jadi ini tuh untuk permintaan tolong, minta tolong. Oke minasang, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.